Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Modul ajar yang dianalisis adalah modul ajar yang dimiliki oleh Ibu Siti Amalia Afridan Tunisa, SPD, pada instansi SMP Negeri 2 Kota Serang, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7 fase B. Adapun capaian pembelajaran yang digunakan adalah peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisis yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Adapun tujuan pembelajaran yang digunakan adalah peserta didik mampu melakukan pengukuran, mampu menjelaskan satuan baku dari alat ukur, mampu menganalisis besaran dan satuan dalam pengukuran, kemudian mampu mengidentifikasi satuan tidak baku. Pada materi ajar pengukuran, jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Bentuk asesmennya, asesmen awal itu menggunakan pertanyaan pemantik, kemudian tes asesmen awal pembelajaran digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa atau peserta didik. Nah, asesmen formatif yang digunakan adalah angka PD, kemudian refleksi diri, tempat penilaian keaktifan, kemudian asesmen sumatif yang digunakan metodenya adalah tes sumatif pada akhir pembelajaran dan lembar checklist ketercapaian KKTP. Selanjutnya, dalam rancangan modul ajar tersebut, saya akan mengkaji bagian asesmen yang berkesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, ada pada asesmen awal, pertanyaan pemantik. Guru memberikan pertanyaan yang membantu peserta didik menganalisis anggota tubuh yang bisa dilakukan pengukuran. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik SMP dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan mengetahui pemahaman awal peserta didik mengenai pengukuran. Jadi selanjutnya ada pada asesmen formatif, kemudian sumatif, dan kegiatan refleksif merupakan alat yang efektif. Dalam rancangan modul ajar tersebut juga terdapat kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu pada tujuan pembelajarannya juga sudah menerapkan atau mempertimbangkan lingkungan budaya. Kemudian pada asesmen formatif juga melibatkan observasi dan penugasan, artinya observasi ini itu mencangkup pada lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Nah, selanjutnya dalam asesmen ini juga sudah dibuat ada beberapa kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, seperti pada tujuan pembelajarannya juga mempertimbangkan mampu melakukan pengukuran, menjelaskan, menganalisis, dan mengidentifikasi alat ukur baku dan tidak baku secara bertahap. Analisis selanjutnya yaitu bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kelompok ini di sini sebagai tanggapan berdasarkan kemampuan awal peserta didik terutama dalam hal literasi dan numerasi. Jika dilihat melalui hasil asesmen sebelumnya, sehingga proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang akan dipelajari berdasarkan kemampuan awal tersebut. Kemudian jika saya menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan atau memperhatikan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, dan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan menggunakan asesmen sesuai dengan perkembangan peserta didik dengan menggunakan soal yang dapat mengevaluasi capaian pembelajaran sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik, juga menggunakan soal yang dapat melatih kemampuan berpikir peserta didik, mengembangkan asesmen formatif yang berkaitan dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, juga menggunakan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Baik, penjelasan dari saya dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.